Selamat pagi Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Istina Purnamasari, mahasiswa STKIP Kusuma Negara, Jakarta, Prodi PGSD. Nah, saya kesini itu diberikan tugas oleh dosen saya untuk observasi tempat-tempat les yang ada di Cianjur. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Santai tidak apa. Lanjut aja ke pertanyaan, mungkin boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Ya. Nama saya Ridwan Rizky Nurjaman. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Warung Kondang. Saya sudah mengajar di sini sejak tahun 2017. Berarti ini tahun ke-7 ya? Tahun ke-7 saya. Seperti itu. Udah mengajar berapa siswa nih kira-kira? Kalau dihitung dari awal sudah, saya tidak tahu ya, sudah banyak mungkin. Cuman sekolah ini berkembang sangat pesat. Dimulai dari saya datang ke sini itu hanya ada 5 kelas per angkatan. Sekarang sudah 9 kelas, alhamdulillah. Dan saya juga ditugaskan untuk membimbing ekstrakurikuler English Club di sini. Jadi English Challenge Club dan debat juga. Alhamdulillah prestasi di sini debat bahasa Inggris itu selalu semifinal di tingkat kabupaten, dan tahun kemarin kita puncak tertingginya adalah juara di Enigma, juara debat 1 bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Katanya mau ada lomba juga ya? Ya, NSDC kebetulan menghitung hari untuk seleksi kabupaten menuju provinsi itu sekitar tanggal 15. Jadi kita juga masih fokus untuk event berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa setidaknya bisa meloloskan salah satu dari mereka ini menjadi perwakilan ke provinsi. Amin. Mahasiswa yang ikut lomba itu dari kelas berapa? Untuk lombanya kita dari kelas 10 sampai kelas 11. Cuman yang kelas 10 ya kita cari pengalaman dulu aja gitu ya. Kita tidak menargetkan apapun sebetulnya. Karena di sini bahasa Inggrisnya memang tidak seperti yang ada di kota besar gitu. Jadi kalau yang ada di kota besar mungkin sudah ada basic-basicnya, mungkin mereka les. Kalau di sini memang saya berangkat dari nol gitu. Jadi teknik saya melatih itu dari sejak awal PPDB. Saya sudah mengincar anak-anak yang memang dari SMP-nya mereka suka bahasa Inggris. Jadi sudah dipantau dari, mungkin nilai memang tidak bisa dijadikan patokan ya, cuman kita seleksi lagi. Ada beberapa yang memang suka ngomong, suka bahasa Inggrisnya agak basic lah. Nah itu kita bisa latih. Kurang lebih saya melatih itu dari Juli, misalkan Juli nih, ada event itu biasanya Februari, Maret, jadi kira-kira hampir berapa bulan? 6 sampai 7 bulan mungkin ya. Saya melatih menuju ke event itu. Cuma untuk kelas 10 saya kembali lagi saya tidak menargetkan untuk ekspektasi yang tinggi gitu. Jadi cuma cari pengalaman aja. Nah, anak-anak yang barusan perform itu anak-anak kelas 11. Oh, itu dari kelas 11. Ya, anak-anak kelas 11 yang kita mereka sudah diikut sertakan di beberapa lomba. Bahkan bukan hanya debat bahasa Inggris, ada debat bahasa Indonesia, debat PPKN juga, dan debat kemarin debat sosial kalau tidak salah. Jadi kita latih kemampuan mereka dalam public speakingnya, jadi lebih terasa. Kebetulan juga di kita yang alumni dari eskul kami ini lolos ke perguruan tinggi negeri, dan mereka juga aktif di sana, aktif di debat dan di keorganisasian juga. Alhamdulillah ilmu dari debat ini terpakai, terutama public speakingnya. Pasti sih ya, kalau public speaking dimanapun pasti terpakai, apalagi di zaman sekarang. Public speaking itu sangat dibutuhkan gitu. Tadi juga yang 3 orang tadi itu yang mau ikut lomba juga ya. Yang mereka itu saya targetkan mudah-mudahan bisa menjadi perwakilan di provinsi. Iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Pak,
manfaat belajar bahasa Inggris atau les dengan Bapak itu? Oh, manfaat belajar bahasa Inggris tentu banyak sekali ya, karena kita bisa apa namanya, selain bahasa Inggris juga termasuk bahasa internasional, dipakai di semua negara. Kita mau berkunjung kemanapun, bahasa penghubungnya itu sudah pasti bahasa Inggris gitu ya. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang dari negara lain, dan kita juga mungkin jika bisa punya kemampuan berbahasa Inggris, mudah-mudahan kita juga bisa mengenalkan potensi-potensi yang ada di dalam negeri, khususnya wisata. Apalagi di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu banyak sekali tempat wisata yang belum terekspos. Orang luar itu kan lebih banyak condongnya kalau berwisata ke Bali ya. Padahal di Jawa Barat juga banyak, kalau di kita di Cianjur ada Gunung Padang misalkan. Terus kalau curug-curugnya juga banyak kan, ada Curug Bugul, ada curug yang di daerah Cianjur Selatan itu banyak sekali. Belum lagi di daerah sini ada juga curug, ada Curug Cikondang juga. Di curug sebelah sana juga ada, dekat sini juga ada Curug Boong juga. Nah, kalau di ekspos lebih dalam, mungkin potensi wisata kita itu akan sangat berkembang gitu, dan banyak sekali wisatawan luar negeri yang bisa berkunjung ke tempat ini, juga bisa memajukan perekonomian daerah sekitar gitu, seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan ya murid-murid saya ini ketika mereka sudah master, sudah fluent dalam berbicara bahasa Inggris, benar-benar bisa memajukan daerahnya gitu Bu. Jadi bisa mengelola tempat wisata di daerahnya, memperkenalkan turis-turis dari luar, supaya nanti misalkan daerah-daerah di tempat mereka berasal berdiri homestay gitu. Terus mereka juga bisa mengenalkan budaya dari daerahnya keluar, dan orang-orang luar kan sangat penasaran sekali dengan hal itu gitu. Harapan saya itu. Selanjutnya bagi siswa-siswi ini yang kelihatannya udah mulai bosan belajar bahasa Inggris, cara menanganinya Bapak seperti apa? Sebetulnya memang perlu saya akui ya, semenjak COVID itu kita kan sempat vakum, tidak belajar di rumah ya, belajar di rumah itu cukup berpengaruh. Jadi motivasi belajarnya juga dampaknya masih terasa sampai sekarang. Cuman kembali lagi, kalau bahasa Inggris itu bagi siswa itu ada tempat di hati mereka, ada rasa pasti di setiap anak itu ada mata pelajaran favorit gitu. Nah, ketika mereka sudah suka bahasanya, entah itu mungkin dari cara gurunya mengajar, atau memang mereka dari faktor-faktor yang lain yang hobi mereka berkaitan dengan bahasa Inggris gitu. Contoh misalkan ada yang suka MotoGP mungkin, terus mereka baca-baca majalah dengan berbahasa Inggris, atau games-games yang berbahasa Inggris mungkin. Dari sana salah satu metodenya ya, salah satu jembatan untuk bisa menyukai bahasa Inggris sendiri. Kebetulan saya juga menjadi guru bahasa Inggris. Saya berangkat dari suka terhadap salah satu games ya, games di PS2, GTA San Andreas. Memang secara bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang informal sekali, bahkan lebih ke slang. Cuman dari itu rasa penasaran saya terhadap bahasa Inggris itu semakin mendalam, bahkan tanpa disuruh pun kita belajar sendiri gitu Bu. Jadi ada kepuasan sendiri ketika kita bisa menguasai hal yang kita sukai. Berarti dari games juga tidak membuktikan bahwa semua itu jelek ya? Nah, karena ada pandangan bahwa games itu buruk. Ya, gitu. Jadi tergantung kita mengambil sisi positifnya dari mana kita mengarahkan gitu. Nah, berbicara tadi nih tentang vakum, ada kemungkinan kan turun berapa persen nih kehilangan siswa yang dari awalnya misalkan 100%-nya itu sekian orang, sekarang turunnya berapa orang? Berapa persen nih perkiraan? Turun minatnya siswa? Siswa. Saya rasa mungkin sekitar, kalau bisa dikatakan dulu itu, saya juga dulu punya kursusan Bu di rumah gitu ya. Saya buka kursusan dulu sempat,
Cuman semenjak COVID ya sempat off, dan sekarang pun karena kesibukan juga sih sebenarnya, jadi nggak sempat gitu lah. Cuman saya bisa mengakui kalau di kota ini, di Cianjur sendiri, untuk minat belajar bahasa Inggris itu memang agak kurang, apalagi soal apa namanya, belajar tambahan gitu, memang agak kurang. Kalau persentasenya mungkin turunnya kurang lebih 30%, dan memang untuk memotivasi mereka untuk belajar bahasa Inggris itu agak sulit ya, kecuali mereka yang mempunyai orang tua yang punya ekspektasi yang tinggi gitu Bu. Jadi mereka ingin kuliah, terus kemudian ada achievement yang ingin mereka capai, mungkin yang direncanakan oleh orang tua lah, mungkin harapannya ada yang mau jadi dokter kan, butuh bahasa Inggris juga gitu kan. Terus mereka yang punya ekspektasi untuk bekerja di instansi tertentu yang memang bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan, orang tuanya sadar, mereka akan berusaha untuk mendorong anaknya belajar bahasa Inggris lebih dari apa yang disediakan di sekolah gitu. Cuman ya kembali lagi itu kesadaran dari orang tua juga gitu. Selanjutnya nih, apa saja materi yang dibahas sehari-hari, biasanya bagaimana, metodenya seperti apa? Tadi kan salah satu metodenya itu dengan apa sih? Dengan games. Iya, dengan games gitu. Ya biasanya kalau untuk di sekolah ya kita mengutamakan kurikulum ya, kita mengacu kepada kurikulum yang disediakan oleh sekolah, terus acuannya memang sudah disediakan dari pemerintah. Cuman untuk inovasinya kan kita sendiri ya, yang apa namanya, caranya ya mungkin dengan berbagai aplikasi yang kita coba itu, seperti ya ada Quizizz gitu ya untuk apa namanya, untuk soal gitu. Jadi lebih menarik lah. Nah kita juga bisa lihat di YouTube juga apa namanya, cara-cara yang bisa membuat mereka lebih nyaman gitu. Nah itu kita terapkan di kelas gitu sih. Jadi memang pengajaran saat ini dengan yang dulu itu ada gap, bahkan bisa dikatakan apa ya, guru itu harus selalu berkembang, jadi mengikuti zaman. Misalkan sekarang pengajarannya tidak bisa disamakan dengan zaman kita dulu waktu, bahkan mungkin zaman saya sekarang mengajar dengan ibu, ketika ibu turun ke sekolah untuk mengajar pasti akan ada perbedaan ya, lebih up to date lah gitu ya. Saya 2016 saya lulus dari kuliah, sampai saat ini saya bertemu lagi dengan orang baru gitu ya. Pengalaman memang menjadi suatu apa namanya, memberikan pelajaran penting ketika mengajar, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang kuliahnya baru lulus sekarang itu lebih canggih begitu. Tapi tergantung cara orang menanggapinya. Nah gitu, tergantung cara orang menanggapinya, melakukan hal barunya kayak gitu. Nah begitu. Tadi ada beberapa aplikasi berarti kan ya yang dipakai, boleh disebutkan mungkin aplikasinya? Kalau saya lebih ke Quizizz asas untuk saat ini, lebih nyaman ke Quizizz gitu. Untuk aplikasi yang lain saya menggunakan apa namanya, paling dari cara YouTube ya gitu ya, dari YouTube, misalkan melakukan apa namanya, teknik-teknik yang bisa memudahkan anak memahami kalimat yang ada di apa namanya, tenses gitu. Jadi contoh misalkan untuk penggunaan subjek saya selalu singkat dengan kata Ayu Dewi gitu. Jadi apa namanya, lebih mudah diingat gitu. Terus penggunaan subjek penggunaan to be seperti apa, terus kemudian digabung dengan objek maksud untuk kalimat. Mereka yang di sekolah ini gitu Bu ya, karena memang seperti saya katakan di awal tadi bahwa mereka tidak berangkat dari berangkat dari nol gitu. Jadi basic di SD, di SMP kan tidak terlalu diajarkan gitu. Nah di sini ketika mereka bisa menguasai bahkan menyusun kalimat saja, ketika mereka bisa, itu ada kebanggaan Bu.
ada kebanggaan dan mereka tidak ngedrop, tidak saya merasa jadi merasa bisa dan terus penasaran bahwa ternyata saya bisa bahasa Inggris. Nah, kalau dari saya tipsnya itu mengajarkan anak itu jangan langsung dari yang rumit, dari yang sulit, berangkat saja dari apa yang paling mudah. Jadi menumbuhkan percaya diri juga, karena sebelum mereka belajar itu ada anggapan bahwa bahasa Inggris itu sama seperti matematika, sulit. Jadi karena mungkin mereka tidak tahu sulitnya tuh tidak bisa menerjemahkan karena kosakata mereka sangat terbatas. Belum lagi kalau sudah terbatas kan mentok, sulit untuk memahaminya. Jadi anggapan sulit itu di sana. Nah, biasanya saya juga memperbanyak, biasanya di school itu selalu ada vocabulary dulu gitu Bu. Misalkan ada yang games, terus apa nih punishmentnya, 20 kata baru. Ya mau verb, mau adjektif, gitu, mau noun, yang penting mereka ada kata baru tiap harinya seperti itu. Oh, berarti setiap harinya itu 20 kata baru atau bisa lebih bisa kurang? Biasanya tergantung dari tergantung dari games yang diterapkan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tentukan 20 kata tiap hari itu anak bisa stres karena yang dipelajari juga bukan hanya bahasa Inggris di sini kan. Ada pelajaran-pelajaran yang lain dan mungkin tingkat kesulitannya sama, tuntutan untuk mengerti terhadap materi juga mungkin sama lah gitu. Cuman ya yang penting kita tidak memberatkan mereka gitu Bu. Jadi mereka pun bisa happy-happy aja ketika ya meskipun judulnya games dan ada punishment-nya, tapi ketika mereka mendapat punishment mereka tetap enjoy dan bisa menerima itu dengan tanpa tekanan gitu. Nah, ini kan pemahaman anak itu pasti berbeda ya. Nah, cara menangani pemahaman anak yang cepat tanggap dengan Nah itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Saya selalu di kelas itu selalu begini Bu, bukan mengklasifikasikan arti untuk mendiskriminasi gitu Bu ya. Cuman saya melakukan kelompok itu kadang ada campuran Bu. Jadi misalkan ketika ada tugas kelompok itu ada anak yang memang sudah advance di levelnya, terus kemudian ada intermediate dan ada beberapa yang memang masih kesulitan, beginner lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi di blend mereka terus menjalin kerjasama supaya merata gitu Bu. Cuman kalau untuk tugas secara individual itu saya sudah suka dibagi karena selalu saya menitik beratkan kepada anak yang memang beginner Bu. Jadi mereka supaya tidak tergusur, masih tetap terbawa oleh materi kita. Cuman untuk yang advance itu saya bedakan tugasnya lebih tingkat kesulitannya gitu Bu. Jadi mereka pun biasanya begini, kalau misalkan saya pernah coba dulu sebelum Covid itu 2020 mungkin ya. 2020-2019 itu saya sempat menyamakan tugas saya ambil dari yang mudah aja. Ternyata saya bisa simpulkan bahwa kalau saya memberikan tugas yang terlalu mudah bagi yang advance, itu yang advance sangat terlihat bosan Bu. Sangat terlihat bosan, kayak belajar itu gini doang gitu. Sedangkan yang beginner mungkin dikasih yang mudah pun ada merasa mengeluarkan effort yang lumayan gitu. Jadi agak ada gap gitu ya. Makanya saya bedakan supaya yang beginner itu berkembang, yang advance juga lebih berkembang. Tapi ada kecemburuan sosial tidak? Saya jadi begini Bu, kalau misalkan tugas individu itu saya baginya tidak langsung, tapi misalkan kelompok ini bikinnya ini ya, yang ini bikinnya ini. Jadi mereka pun tidak merasa, tidak merasa bahwa ini tugas tuh membedakan kasta juga. Jadi lebih ke mereka pun menyadari bahwa kemampuan saya segini gitu ya. Saya memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu. Jadi tidak ada force, tidak membuat mereka stres. Mereka mengerjakan tugas sesuai dengan kapasitas mereka yang pada saat itu insya Allah nanti kan akan berkembang di setiap pertemuan. Selanjutnya nih,
tadi kelas berapa saja sih yang ekskul? Nah, kelas kan tadi ada kelas 10, kelas 11 sebelumnya. Nah, untuk kelas 12 itu ikut serta? Nah, jadi saya bagi 3 kelompok sesuai dengan jenjang kelas gitu Bu ya. Yang paling bawah itu kami sebut junior Bu. Junior itu mereka yang kelas 10 yang baru masuk, mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah, terus kita berikan pelajaran tambahan yang tidak ditemukan di kelas gitu. Nah, kalau kelas 11 yang barusan itu kami sebut sophomore. Sophomore itu mereka sudah mulai presentasi Bu ke adik-adik kelasnya. Melalui saya memberikan materi dulu kepada mereka secara perkenalan tertutup. Kemudian mereka memberikan tugas lagi dengan harapan mereka bisa mengembangkan kemampuan public speaking, juga pemahaman materi mereka bisa berkembang dengan cara membagikan materi. Kalau senior itu mengawasi Bu, karena sudah di kelas 12 kami sebut senior, mereka sudah mulai perlahan meninggalkan eskul. Nah, jadi mereka hanya supervising aja gitu. Jadi hanya memantau, melihat perkembangan kegiatannya seperti apa, dan kami pastikan mereka menjalaninya dengan enjoy gitu. Jadi tidak tidak sampai ada arogansi senior atau sophomore gitu. Jadi lebih ke mereka berusaha untuk menjadi teman, menjadi kakak, ya gitu, menjadi konsultan juga ketika ada kesulitan, karena mereka yang senior ini punya pengalaman yang cukup banyak tuh, ada yang ikut lomba, terus materi-materinya juga bersama saya lebih banyak gitu. Jadi mereka kalau ada hal yang tidak mengerti sebelum saya bisa menanyakan. Tadi ada yang ngomong, mungkin boleh diangkat dulu. Tidak apa-apa. Selanjutnya nih, waktu belajar lesnya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk eskul mungkin Bu ya. Kalau eskul kita di hari Jumat, sehabis Jumatan kita kumpul, biasanya di satu ruangan, kelasnya di sana, di yang dekat lapang. Nah, tapi juga kita bisa pindah ketika anak-anak ingin ada kegiatan yang sifatnya lebih ke entertainment gitu. Jadi ada listening to music, atau misalkan watching the movie misalkan gitu kan. Ingin nonton lah rame-rame, karena kebetulan alhamdulillah sekarang di kota ini kan ada bioskop ya. Kalau dulu mah kan tidak ada, jadi kita ya ada Infokus, kita nonton bareng gitu. Nonton yang berbahasa Inggris, cuman yang berbahasa Inggris pun saya selalu mengajukan film bahasa Inggris yang ditampilkan subtitle Inggrisnya di bawah. Di bawah, bukan subtitle berbahasa kita gitu ya, berbahasa kita. Kalau misalkan pakai bahasa terjemahan mah ya gitu. Jadi tidak ada serapannya kurang gitu Bu, karena kan mereka kesulitan dalam mendengar kata baru Bu nih. Terus harus sudah ada terjemahan kata yang diucapkan, kita belum tahu apa gitu kan. Tapi kalau misalkan ada subtitle Inggrisnya, itu bisa anak itu yang diucapkan tadi sama si aktor ini nih, terus nggak tahu artinya nih, bisa dicek kemudian di Cambridge Dictionary atau Oxford Dictionary begitu. Dan saya juga selalu menganjurkan minimalisir menggunakan Google Translate. Kami menggunakan Cambridge sama Oxford di online. Terus kemudian terjemahannya kan ada bahasa Inggris lagi. Biasanya dari satu vocabulary itu kita bisa dapat 10 kata baru lagi gitu. Nah, contohnya misalkan bisa dikasih contoh ya? Boleh? Oke, sama Ibu boleh diketik coba. Misalkan contohnya Ketiknya di mana? Di Google aja contoh misalkan. Ya, contoh misalkan drain. Gini. Drain, yes. Spasi means ya. Coba ketik. Means ini ya? Ya, Udah klik. Nah, di sini kan ada penjelasannya Bu.
ada kalimat, contoh kalimatnya, ya. Terus kemudian a thing that use up a particular resource, bukan? Nah dari sana mungkin dari satu penjelasan tersebut ada kata baru lagi yang tidak mengerti, bisa di searching lagi. Nah seperti itu, jadi satu kata itu bisa dapat beberapa kata baru gitu. Tapi kan sekarang itu bahasa Inggris itu banyak singkatannya juga ya. Ya. Nah, beberapa anak mungkin pusing nggak sih belajar singkatan-singkatan baru bahasa Inggris? Kalau singkatan-singkatan bahasa Inggris ya mungkin memang ada beberapa yang familiar, ada yang tidak gitu ya. Cuman kan seperti LMAO ya seperti itulah, slang-slang begitu. Cuman kan sekarang alhamdulillahnya ya di sekolah kami pun ada apa namanya akses wifi ada gitu, terus akses internet ada. Jadi ketika mereka ada yang kurang mengerti, saya sudah menganjurkan cari tahu langsung. Kalau dulu zaman saya kan kita harus nyari dulu di perpus, buka buku dulu kan, buku misalkan 10 kata 1000 kata bahasa Inggris dan sebagainya. Sekarang mudah, tinggal di searching dan kita harus share itu ke anak-anak supaya tidak membiarkan rasa penasaran itu ada di kepala Bu, tanpa diusahakan untuk mencari gitu. Nah, selanjutnya lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, mengapa harus ikut les Inggris? Mengapa harus ikut kursus apa namanya eskul gitu ya? ECC tadi. English Challenge Club ya. Harus dan penting itu sesuai kebutuhan ya Bu. Kalau memang anaknya sangat membutuhkan untuk menyadari bahwa bahasa Inggris itu sangat penting, pasti mereka akan effort lah gimana pun caranya untuk bisa master Inggris dan enjoy dengan kita. Tapi kalau misalkan mereka ya kurang, ya pasti akan apa namanya kurang minat gitu. Nah, lebih baik jangan dipaksakan begitu, karena ya seperti contoh saja ini mah Bu ya, pentingnya bahasa Inggris. Contoh ibu punya restoran Bu, misalkan ibu jual telur goreng mungkin harganya 2.000 Bu ya, tapi kalau kita sebut omelet bisa jadi 10.000 mungkin Bu. Nah contoh sederhananya mungkin itulah, bahwa dari segi bahasa Inggris itu ya karena mungkin bahasa internasional mungkin Bu, jadi lebih bisa value-nya ya begitu pokoknya. Value-nya next Ya, contoh sederhananya begitulah gitu. Nah, untuk siswa-siswi yang mau ikutan eskul ini ada biaya tambahan? Oh tidak, ini kan sudah difasilitasi oleh sekolah. Gitu, jadi kita sangat melayani sekali kebutuhan murid yang tidak terakomodir di dalam kelas gitu. Jadi pelajarannya mungkin ekstra ini. Udah sih itu aja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti saya ada wawancara juga dengan anak didik Bapak, mungkin boleh? Oh iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Siap. Boleh. Udah segitu, terima kasih. Maaf agak mengganggu waktunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.